warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vera Rahmatun Nazila dengan NIM terakhir 275. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Etika Digital dan Penyalahgunaan AI dalam Penyebaran Hoax. Kemudian di sini ada table of contents. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pembahasan, yang ketiga ada kesimpulan, dan yang terakhir ada saran. Yang pertama, mari kita masuk ke pendahuluan. Jadi, artificial intelligence atau biasa disingkat dengan AI, kecerdasan buatan adalah teknologi yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, seperti menerjemahkan bahasa, menganalisis suara, menganalisis data, dan mengambil keputusan secara otomatis. Teknologi ini telah digunakan secara luas di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, keuangan, transportasi, dan di kehidupan sehari-hari. Namun di balik bermacam-macam manfaatnya, AI juga membawa tantangan yang cukup serius. Salah satunya adalah potensi penyalahgunaan dalam penyebaran hoax. Nah, teknologi seperti deepfake mungkin kan untuk manipulasi wajah, suara, dan latar belakang dalam gambar atau video, sehingga bisa digunakan untuk menyesatkan publik. Nah, akibat dari penyebaran hoaks ini itu sangat besar sekali, seperti menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang diterima dan munculnya kebingungan dalam membedakan fakta dan manipulasi hasil AI ini. Nah, tindakan semacam ini itu termasuk ke dalam kejahatan dunia maya atau biasa disebut cybercrime. Nah, meskipun tidak bersifat secara fisik, tetapi tetap memiliki dampak hukum nyata. Oleh karena itu, penerapan etika digital ini menjadi semakin penting, mengingat batas antara dunia nyata dan digital itu semakin kabur, semakin tidak ada batasnya. Nah, pemahaman etika ini sangat dibutuhkan tidak hanya bagi pengguna teknologi, tapi juga bagi development teknologi AI ini demi menciptakan ekosistem digital yang aman dan bertanggung jawab. Next, kita ke pembahasan. Ada 2.1 yaitu penyalahgunaan teknologi AI. Dan meskipun AI ini diciptakan untuk mempermudah hidup manusia, kini teknologi ini juga membuka celah bagi kejahatan digital. Salah satunya adalah yang tadi sudah saya sebut deepfake, yang menggunakan teknik deep learning untuk menghasilkan video ataupun audio palsu yang sangat menyerupai dengan kenyataan. Konten semacam ini sudah banyak ya tersebar di sosial media dan seringkali sulit untuk dibedakan mana sih yang asli dan mana yang hasil manipulasi dari AI gitu. Nah, contohnya adalah baru-baru ini trending di sosial media seperti Twitter, itu ada gambar perempuan yang tampak seperti nyata, seperti hasil fotografi nyata, tapi nyatanya itu adalah foto yang dihasilkan dari AI melalui prompt yang sangat kompleks. Nah, hal tersebut bila disalahgunakan itu dapat menyebabkan berbagai macam kerugian. Yang pertama ada pencemaran nama baik, penipuan identitas dapat terjadi ketika seseorang itu dimanipulasi seolah-olah mengatakan atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh korban tersebut. Kemudian yang kedua, deepfake. Deepfake ini dapat digunakan untuk pemerasan, terutama jika digunakan untuk membuat konten palsu yang bersifat sensitif seperti pornografi. Dan yang ketiga, penyebaran hoax dan disinformasi. Penyebaran hoax ini akan semakin parah karena masyarakat itu cenderung mempercayai konten visual yang tampak sahih, tapi sebenarnya konten tersebut adalah hasil manipulasi AI. Nah, kondisi ini diperburuk oleh rendahnya literasi digital, sehingga masyarakat sulit membedakan antara konten yang benar-benar asli dan yang palsu atau yang buatan AI. Maka dari itu, penyalahgunaan AI ini menjadi ancaman serius terhadap kepercayaan publik dan keamanan digital. Kemudian, yang kedua, titik dua ada etika dalam menghadapi AI. Nah, perkembangan AI, terutama dalam menghasilkan konten digital yang tampak realistis,
menuntut adanya landasan etis yang kuat dalam penggunaannya. Nah, etika digital ini merupakan prinsip moral yang berfungsi sebagai panduan dan dalam menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Nah, dalam konteks AI ini, etika itu mencakup nilai-nilai seperti tanggung jawab, transparansi, kejujuran, serta penghargaan terhadap privasi dan hak individu. Teknologi itu pada dasarnya bersifat netral, especially AI ini ya. Namun menjadi masalah itu ketika digunakan untuk tujuan manipulatif oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu penting untuk mengajarkan etika digital ini sejak dini, bisa melalui pendidikan formal maupun literasi digital masyarakat. Generasi muda sebagai pengguna aktif dari teknologi ini harus dibekali dengan pemahaman tentang dampak moral dari tindakan digital mereka. Selain itu, pengembang teknologi ini juga memiliki tanggung jawab moral dalam menciptakan sistem yang aman dan dapat dipercaya, seperti mungkin bisa dapat menambahkan watermark pada konten berbasis AI atau menciptakan alat pendeteksi manipulasi visual secara otomatis. Nah, integrasi nilai-nilai etika ke dalam pengembangan teknologi sangat diperlukan agar AI itu tidak menjadi alat yang merugikan bagi masyarakat. Kemudian ada 2.3 yaitu tentang peran edukasi dan literasi digital. Nah, edukasi dan literasi digital ini memiliki peran utama dalam menghadapi penyalahgunaan AI. Literasi digital itu bukan hanya tentang kemampuan teknisnya dalam menggunakan perangkat digital, tetapi juga mencakup pemahaman etis, keamanan informasi, dan kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang diterima maupun yang akan disebarkan. Nah, rendahnya literasi digital ini membuat masyarakat itu rentan terhadap konten manipulatif berbasis AI. Misalnya, dalam kasus deepfake, masyarakat yang tidak memahami cara kerja teknologi ataupun masyarakat yang baru masuk ke dunia teknologi itu cenderung mudah percaya dan menyebarluaskan konten palsu, sehingga memperkuat rantai disinformasi. Untuk mengatasinya, pendidikan digital harus dimulai sejak dini melalui kurikulum sekolah dan kampanye publik. Materi yang diajarkan itu tidak hanya berfokus pada penggunaan teknologi, tetapi juga pada pembentukan sikap etis dan berpikir kritis. Nah, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, media, dan platform digital itu sangat-sangat diperlukan. Selain itu, pendekatan edukatif harus relevan dan dekat dengan kehidupan masyarakat, misalnya melalui sosial media, video pendek edukatif, infografis, dan radio komunitas, sehingga nantinya dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dari berbagai latar belakang dan tingkat pendidikan. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Jadi pada dasarnya perkembangan AI itu memberikan banyak manfaat. Namun di sisi lain itu juga membawa risiko yang sangat besar jika disalahgunakan. Nah, bentuk penyalahgunaan seperti hoax, manipulasi visual, penipuan identitas, dan pelanggaran etika digital menimbulkan dampak yang cukup sangat serius terhadap individu dan masyarakat luas. Nah, etika digital menjadi untuk itu, etika digital menjadi sangat penting untuk membingkai penggunaan teknologi agar tetap bertanggung jawab. Di sisi lain, rendahnya literasi digital menjadi tantangan besar dalam melawan penyebaran informasi palsu. Maka, untuk menghadapi tantangan era teknologi, masyarakat perlu dibekali edukasi yang menyentuh aspek kritis, etis, dan praktis. Tanpa itu, penyalahgunaan AI akan terus menjadi ancaman yang sulit dikendalikan bahkan sampai masa depan. Kemudian yang terakhir ada saran. Nah, upaya bersama dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk mengatasi tantangan penyalahgunaan AI ini. Pemerintah dan pemangku kebijakan harus memperluas akses terhadap edukasi digital yang relevan dan mudah dipahami untuk seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, regulasi terhadap penggunaan AI itu perlu diperkuat dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Pemerintah juga perlu mendorong kolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti pendidikan, platform teknologi, dan media untuk menyebarkan literasi digital secara masif. Dengan pendekatan yang menyeluruh, diharapkan terbentuk ekosistem digital yang aman, etis, dan bertanggung jawab bagi seluruh lapisan masyarakat. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.